Baik, selamat sore, Bu Hani dan teman-teman. Di sini kami membahas tentang teori Ausubel dalam pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar. Ya, di sini kami anggota kelompok. Saya Yurmanto Zai dengan NIM 181414080 dan rekan saya Nadia Rusti Ningsi dengan NIM 181414080. Nah, sebelum kita mengenal dari teori Ausubel ini, alangkah baiknya kita mengenal atau melihat secara singkat dari biografi beliau ini. Nah, beliau lahir dan dibesarkan di Brooklyn, New York pada tanggal 25 Oktober 1918. Selama perjalanan karirnya, ia pernah menduduki berbagai jabatan di berbagai universitas terkemuka. Nah, pada tahun 1950, ia menerima sebuah jabatan di Biro Penelitian Pendidikan di Universitas Illinois. Nah, pada saat ia berada di universitas tersebut, ia mulai menerbitkan karya-karya dalam bidang psikologi kognitif secara ekstensif. Nah, pada 16 tahun kemudian, ia meninggalkan Universitas Illinois untuk menerima sebuah jabatan pada Departemen Psikologi Terapan di Institut Ontario, Toronto. Nah, kemudian 2 tahun setelah itu, ia menjadi profesor dan kepala Departemen Pendidikan Psikologi sebagai pasca sarjana Universitas New York. Kemudian ia berada di sana hingga ia pensiun dari dunia pendidikan pada tahun 1973. Nah, setelah kita mengetahui dari biografi beliau, sekarang kita melihat dari teori belajarnya, yaitu dikenal sebagai teori belajar Ausubel, ya, yang merupakan teori belajar mengajar yang dapat mengakibatkan siswa bisa belajar dengan bermakna. Dalam artian tersebut, siswa dapat memaknai setiap dari proses-proses belajarnya. Nah, Ausubel juga mengklasifikasikan belajar ke dalam 2 dimensi. Yang pertama, dimensi 1, di mana tentang cara penyajian informasi atau materi kepada siswa. Nah, dimensi ini meliputi belajar penerimaan yang menyajikan informasi dalam bentuk final dan belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang diajarkan oleh guru. Dan yang dimensi kedua, tentang cara siswa mengaitkan materi yang diberikan dengan terstruktur yang kognitif yang telah dimilikinya. Selanjutnya yaitu tipe belajar menurut Ausubel. Ada 4, yaitu belajar dengan penemuan yang bermakna. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. Yang ketiga, belajar menerima yang bermakna. Dan yang keempat adalah belajar menerima yang tidak bermakna. Oke, mungkin Anda bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan belajar dengan penemuan yang bermakna. Nah, di sini kelompok kami menjawabnya begini. Misalkan siswa dia suka sekali belajar perkalian. Nah, perkalian karena terdapat perkalian yang besar begitu ya. Misalkan perkalian 15 di mana terdapat 15 kali 10 misalkan. Nah, di sana dia menemukan trik dengan menggunakan jari ya, menggunakan jari. Yaitu mana jari yang kanan yang ditekuk dan mana yang jari kiri yang akan ditekuk. Nah, sehingga
dapat nanti hasilnya berapa. Nah, itu. Nah, kemudian untuk belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, maksudnya yaitu seperti yang tadi siswa yang suka belajar matematika, yaitu khususnya perkalian ini dia belajar dengan menghafalkan. Nah, karena kita ketahui bahwa belajar menghafal itu tidak bermakna, karena materi yang sudah dia pelajari akan cepat hilang atau tidak bertahan lama. Dan kemudian belajar menerima yang bermakna. Nah, hal ini yaitu menerima apa yang terjadi. Misalkan dalam matematika yaitu 1 ditambah 1 yaitu 2. Jadi kita harus menerima. Nggak mungkin kan 1 ditambah 1 yaitu 3 ya. Nggak mungkin. Jadi karena itu sudah ketentuan ya. Oke, selanjutnya yaitu belajar bermakna. Memiliki prasyarat. Yang pertama, kondisi dan sikap peserta didik terhadap tugas hendaknya bersesuaian dengan intensi peserta didik. Nah, di sini guru harus mengetahui jika nantinya memberikan tugas, sehingga nanti guru harus mengetahui batas kemampuan siswa. Nah, sehingga nanti soal atau tugas yang diberikan bisa akan terjawab dan terselesaikan. Kemudian yang kedua yaitu tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan struktur kognitif peserta didik tersebut, dapat mengasimilasi bahan baru secara bermakna. Dan yang ketiga yaitu tugas-tugas yang diberikan haruslah sesuai dengan tahap perkembangan intelektual peserta didik. Nah, di sini guru harus mengetahui jika nantinya memberikan tugas-tugas kepada siswa harus misalnya soal tersebut sesuai dengan batas kemampuan peserta didik, di mana memberikan pertanyaan di mana pertanyaan tersebut sesuai apa yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, setelah kita mengetahui tadi prasyarat belajar bermakna, tipe belajar bermakna, kemudian teori belajar Ausubel ini, maka sekarang kita diberikan langkah-langkah belajar bermakna, yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua melakukan identifikasi karakteristik siswa, yang ketiga memilih materi pembelajaran sesuai dengan karakter siswa dan mengatasinya dalam konsep inti. Yang keempat, menentukan topik-topik dan menampilkannya dalam bentuk advanced organizer yang akan dipelajari siswa. Yang kelima, mempelajari konsep-konsep inti dan menerapkannya dalam bentuk nyata atau konkret. Nah, yang keenam, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Nah, itu tadi langkah-langkahnya. Ada 6 ya. Silakan diperhatikan jika ada teman-teman yang ada calon guru. Nah, inilah langkah-langkah belajar bermakna sehingga nantinya siswa memperoleh apa yang Anda akan sampaikan. Ya, begitu. Adapun ciri atau kondisi belajar bermakna. Yang pertama, menjelaskan hubungan dari materi baru dengan materi yang lama. Yang kedua, terlebih dahulu diberikan ide yang paling umum. Kemudian, yang ketiga, mengusahakan supaya ide yang telah ada dikuasai sepenuhnya ya, sebelum ada ide yang baru yang akan disajikan. Kemudian yang terakhir itu menunjukkan persamaan dan perbedaan antara materi
baru dan materi yang lama. Adapun kelebihan teori belajar Ausubel. Yang pertama, informasi yang diperoleh dari belajar bermakna memiliki daya endap lebih lama dibandingkan dengan hafalan, ya. Karena pemberian setiap konsep baru kepada siswa selalu dikaitkan dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, pembelajaran di sekolah dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk permasalahan pada murid sekolah dasar kelas 2. Berdasarkan uraian dari presentasi kelompok sebelumnya, diperoleh beberapa permasalahan siswa yang sering dihadapi, yaitu siswa kesulitan memahami konsep perkalian dan pembagian, siswa kesulitan mengukur suatu benda, dan siswa salah menempatkan nilai bilangan. Untuk selanjutnya, implikasi teori Ausubel dalam pembelajaran matematika untuk mengatasi permasalahan pada murid sekolah dasar kelas 2. Implikasi teori Ausubel dalam pembelajaran matematika pada murid tingkat SD, yaitu dalam materi perkalian dan pembagian. Tidak sedikit peserta didik yang mengalami kesulitan dalam operasi hitung, perkalian, dan pembagian, sehingga akan mereka bawa ke jenjang yang lebih tinggi, ke kelas berikutnya. Nah, untuk itu kami akan membahas mengenai implikasi teori Ausubel dalam pembelajaran matematika sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, implikasi teori Ausubel dalam pembelajaran untuk mengatasi kesulitan peserta didik dalam operasi hitung perkalian. Berikut langkah-langkah pembelajaran bermakna yang dapat diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat dan menanyakan kabar. Nah, dalam tahap ini, guru dapat memotivasi peserta didik dengan memberikan semangat, sapaan, dan menanyakan kabar, sehingga guru dapat mengetahui bagaimana kondisi siswa, apakah dalam keadaan mood yang baik atau tidak. Untuk yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik. Untuk yang langkah ketiga, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan ini, guru dapat menerapkan dan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Guru dapat menjelaskan apa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Contohnya, dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai perkalian ya anak-anak, dan guru dapat pula menjelaskan mengenai apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang keempat, melakukan identifikasi karakteristik siswa, kemampuan awal, motivasi, gaya belajar, dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran, guru memulai pembelajaran dengan mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan memberikan pertanyaan mendasar atau juga dapat melalui pretest. Contohnya, memberikan pertanyaan, apakah siswa sudah mengetahui operasi perkalian sebelumnya? Nah, dalam hal ini, guru dapat mengetahui sampai mana pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk langkah yang kelima, memilih materi pembelajaran sesuai karakteristik siswa dan mengatasinya dalam bentuk-bentuk konsep inti. Kegiatan ini, guru dapat memilih materi pembelajaran sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki siswa sebelumnya dan berdasarkan apa yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya. Nah, selanjutnya, langkah yang kelima, memilih materi pembelajaran sesuai karakteristik siswa dan mengatasinya dalam bentuk-bentuk konsep inti. Kegiatan ini, guru dapat memilih materi pembelajaran sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki siswa sebelumnya dan berdasarkan apa yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya. Nah, selanjutnya, guru dapat memilih dan melanjutkan materi dengan dasar dari pengetahuan awal peserta didik. Untuk langkah yang keenam, menentukan topik-topik dan menampilkannya dalam bentuk advanced organizer yang akan dipelajari oleh peserta didik. Dalam tahap ini, guru dapat mengaitkan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik
dengan pengetahuan yang baru yang akan dijelaskan oleh guru atau disebut dengan advanced organizer. Nah, misalnya apabila peserta didik memiliki pengetahuan tentang perkalian sebelumnya dengan cara menghafal, maka hal ini guru dapat mengajak peserta didik untuk memahami konsep. Nah, dengan mereview kembali mengenai penjumlahan, karena peserta didik sudah memiliki bekal dalam materi penjumlahan sebelumnya. Setelah itu dapat memberikan pengetahuan yang baru dengan menjelaskan bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Untuk langkah selanjutnya, mempelajari konsep-konsep inti dan menerapkannya dalam bentuk nyata atau konkret. Dalam langkah ini, guru dapat memberikan konsep baru dengan membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan sebelumnya. Karena peserta didik sudah memiliki pengetahuan terkait dengan penjumlahan, maka dapat dijelaskan bahwa perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Dan dalam tahap ini, guru juga dapat memberikan gambaran mengenai kejadian-kejadian nyata ataupun bisa juga menggunakan alat-alat peraga. Untuk langkah terakhir yaitu melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Dalam kegiatan ini, guru dapat meminta peserta didik untuk menyimpulkan tentang apa yang telah dipelajari sebelumnya. Guru juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengecek kembali apakah peserta didik sudah paham ataupun langkah-langkah pembelajaran bermakna yang dapat diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat dan menanyakan kabar. Nah, dalam tahap ini, guru dapat memotivasi peserta didik dengan memberikan semangat, sapaan, maupun bertanya kabar. Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik. Untuk langkah yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan ini, guru menerapkan dan menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Guru dapat menjelaskan apa tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Contohnya, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pembagian ya anak-anak, seperti itu. Untuk langkah yang keempat, melakukan identifikasi karakteristik siswa. Nah, dalam proses pembelajaran, guru memulai pembelajaran dengan mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik dengan memberikan pertanyaan dasar atau juga dapat dengan melakukan pretest. Contohnya, memberikan pertanyaan apakah kalian sudah mengetahui tentang operasi pembagian sebelumnya. Nah, dalam hal ini, guru dapat mengetahui sampai mana pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk langkah kelima, memilih materi pembelajaran sesuai karakteristik siswa dan mengatasinya dalam bentuk-bentuk konsep inti. Kegiatan ini, guru dapat memilih materi pembelajaran sesuai dengan pengetahuan awal yang dimiliki siswa sebelumnya. Selanjutnya, guru dapat melanjutkan materi dengan dasar dari pengetahuan awal peserta didik. Untuk langkah yang keenam, menentukan topik-topik dan menampilkannya dalam bentuk advanced organizer yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, guru dapat mengaitkan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik dengan pengetahuan yang baru yang akan dijelaskan oleh guru atau disebut dengan advanced organizer. Misalnya, apabila peserta didik belum memiliki pengetahuan tentang operasi pembagian, maka guru dapat mengajak peserta didik untuk review kembali mengenai operasi pengurangan untuk memahami konsep pembagian yang sesungguhnya. Setelah itu dapat memberikan pengetahuan yang baru dengan menjelaskan bahwa pembagian juga merupakan pengurangan yang berulang. Nah, untuk langkah selanjutnya, mempelajari konsep-konsep inti dan menerapkannya dalam bentuk nyata atau konkret. Dalam langkah ini, guru dapat memberikan konsep baru dengan membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan sebelumnya. Karena peserta didik sudah memiliki pengetahuan awal terkait pengurangan, maka dapat dijelaskan bahwa pembagian merupakan pengurangan yang berulang. Contohnya sebagai berikut. Memiliki 8 buah apel dan akan dibagikan kepada Ani dan Edo. Maka berapa bagian yang diperoleh Ani dan Edo? Nah, artinya 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 2
dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, sampai sisanya 0. Artinya ada 4 kali pengurangan sampai habis, sehingga diperoleh 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi Ani dan Edo mendapatkan masing-masing 4 buah apel. Untuk langkah yang terakhir, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Dalam kegiatan ini, guru dapat meminta peserta didik untuk menyimpulkan tentang apa yang telah dipelajari sebelumnya, serta guru juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengecek kembali pemahaman siswa. Yang terakhir, kesimpulan. Nah, pembelajaran matematika yang bermakna bisa berarti dalam belajar matematika di mana tidak hanya sekedar menghafalkan rumus untuk menyelesaikan suatu masalah matematika. Yang kedua, hal yang diperhatikan oleh para guru matematika, terutama dalam penyelenggaraan pembelajaran, dapat dilakukan melalui tahap persiapan, tahap pembelajaran, tahap evaluasi, agar pembelajaran matematika lebih menarik dan bermakna. Utamanya, guru perlu merencanakan kegiatan matematika yang meliputi perencanaan kegiatan yang seimbang dalam hal materi, waktu, kesulitan, aktivitas, dan sebagainya. Terima kasih.